Di depan. "Apa itu tante?" ucap Joel terbelalak kaget. "Ya, Mama Luna memang begitu." "Dia sudahlah jangan dibicarakan," ucap David sambil memijit pelipisnya. Mereka pasti akan mendengarkan ocehan wanita itu sepanjang jalan. "Sudah bagaimana perkembangannya?" tanya David. "Dia mungkin akan bergerak menuju kediaman keluarga Aniston. Kau bisa melanjutkan rencana selanjutnya di sana," ucap Joel yang dibalas anggukan kepala oleh David. "Baiklah," ucap David. "Kalau begitu, Pak, aku permisi dulu ya. Aku akan ke kediaman Aniston, ingin membuat masalah di sana." "He," ucap David sambil melepaskan topeng hitamnya dan tampaklah topeng Chloe yang menutupi wajah bagian kirinya. "Baik, kau berhati-hatilah, jangan sampai kau kenapa-napa. Ada istri dan anak yang menantikanmu, jangan bertindak di luar batas," nasihat Gamma pada David. "Siap, Bos, kalau begitu kakak ipar ikut denganku," ucap David sambil menatap Pasco. "Hentikan panggilan kocolmu itu, David, sebelum kupukul mulutmu itu," putus Pasco yang merasa aneh dengan panggilan itu padahal kenyataannya memang seperti itu. Maafkan aku kakak ipar, tapi sepertinya aku tak bisa menghentikannya," ucap David sambil tergelak. "Kau gila?" umpat Pasco. "Baik Pak, Joel, Kak Kristo," ucap David sambil melambaikan tangan. "Dasar bocah, dia persis seperti Aiden," ucapnya sambil geleng-geleng kepala. "Om, Helen mau bergerak lagi melakukan pencarian. Bagaimana ini?" Anak buah si Besara sudah melihat Diandra dan Repa waktu itu di Indonesia. Sekarang hanya menunggu waktu saja sebelum para pengawal itu melapor, ucap Joel. "Tenang saja, rumah besar Park sudah diamankan," ucap Gamma. Sementara itu, Besara tampak melajukan mobilnya menuju kediaman Aniston setelah memastikan kalau Brandon tak ada di sana. Belakangan ini pria itu tak pernah lagi di rumah. Dia sibuk mengurus perusahaannya yang tengah berada dalam berbagai masalah. Setelah Repa keluar, bahkan saham-sahamnya lepas sekitar 20%, membuat pria itu tak habis pikir. Jika saja Diandra ada di sana, dia bisa memanfaatkan Diandra sebagai boneka untuk mengurus perusahaan seperti Repa sebelumnya. Belum lagi Helen hanya bisa menghabiskan uang dan membuatnya pusing. Besara melajukan mobilnya dengan kecepatan sedang, bertepatan di depan kediaman keluarga Aniston. Sebuah mobil pembawa barang tampak melaju dengan kecepatan sedang, namun mengikis jarak dengan mobil milik Besara, sehingga pria itu sedikit hilang lunglai dan mengendalikan mobilnya. Cikit, krak, petar. Mobil Besara berhenti mendadak dan hampir menabrak beton pembatas rumah dengan jalan saat mobil pembawa barang itu terlihat seperti kebingungan dan malah menyerempet mobil milik Besara. Brak, brak, brak. Besara meluapkan emosinya dengan memukul-mukul setir mobil karena kesal dan marah. "Sialan, berani sekali kau," geram Besara sambil mengambil pistolnya dan keluar dari dalam mobil dengan wajah kesal dan marah. Blam. Dia menutup pintu dengan keras dan berjalan menghampiri dua orang pria bermasker putih yang juga tampak keluar dari dalam mobil. Keduanya memakai pakaian lengkap, lengan panjang, dan tampak turun dengan membawa senapan api dan pedang. Tampak sangat menakutkan. "Kurang ajar kau, bajingan. Kenapa kau menghalangi jalanku?" teriak salah satu pria itu sambil membuka maskernya. Tampaklah seorang pria dengan wajah terbakar yang tak lain adalah David. "Siapa orang ini?" gumam Besara saat melihat penampilan mereka yang tampak mengerikan. Namun yang namanya Besara tidak takut dengan hal-hal seperti itu. "Kau yang menghalangi mobilku, sialan, kau tidak lihat ini lecet," ucap Besara marah besar sambil menunjuk mobilnya yang tergores. "Mobil kecilmu itu menghalangi jalan kami, dasar orang tua songong," ketus David. Geram dengan sikap mereka, Besara mengeluarkan pistolnya dan mengarahkannya pada David dan Pasco yang masih memasang maskernya. Serentak Pasco dan David juga melakukan hal yang sama. "Aku bisa membunuh kalian berdua di sini," ucap Besara dengan tatapan tajam. "Aku juga bisa mencincang-cincang tubuhmu di jalan ini, bangsat, kau menghalangi mobil kami," ucap David sambil menghunuskan pedangnya tepat di leher Besara. "Aku tidak boleh mengambil langkah yang salah. Jika begini mereka bisa membunuhku. Tampaknya mereka bukan orang sembarangan," batin Besara yang sedikit khawatir melihat kedua lawannya, mengingat usianya dan mereka bukan lawan yang potensial untuknya. Anak muda sekarang sangat pemarah ya. Sudah kita ambil jalan damai saja. Saya yang salah," ucap Besara sambil menurunkan pedang milik David yang berada dekat dengan lehernya. Pasco dan David menurunkan senjata mereka.
Mereka melihat kegusaran di mata Besara yang sudah tidak seaktif dulu lagi. Dia bimbang, batin Pasko. Jadi pria bau tanah ini yang ingin membunuh istriku. Takkan kubiarkan kalian menyentuh istriku barang seujung rambut pun, batin David. Kalau begitu saya permisi dulu, ucap Besara mundur dari perdebatan dan langsung masuk ke dalam mobilnya lalu melaju memasuki rumah Aniston. David dan Pasko saling menatap, kemudian mengalihkan pandangannya mereka pada rumah besar di hadapan mereka itu. Ini neraka bagi istriku, maka neraka juga untukku, ucap David. Bagiku ini hanya tempat sampah yang harus segera dimusnahkan. Sudahlah, yuk cepat, kita sudah menggertaknya. Aku yakin dia akan serangan jantung saat bertemu denganmu besok. Ha? Pasko tertawa. Pria itu tertawa dengan cara yang menyeramkan membuat David malah bergidik ngeri melihat wajah Pasko. Pasko, kumohon jangan tertawa seperti itu di depan Joy. Dia tidak akan menyukaimu jika kau tertawa dengan cara itu, kau menyeramkan. Celutuk David. Pasko terdiam, dia menatap David. Apa seseram itu? Tanya Pasko. Ya, sangat menyeramkan, kau terlihat seperti monster, ucap David dengan wajah serius. Benarkah monster? Monster ya. Ha, berani kau mengerjaiku? Teriak Pasko sambil mengejar David dengan wajah kesal. Ha? Ternyata Pasko memperhatikan penampilannya juga untuk menarik perhatian sang pujanati. Wah, mereka tertawa terbahak-bahak di depan rumah besar itu. Dasar kekanak-kanakan, gerutu Pasko yang memilih masuk ke dalam mobil sambil mengerutkan wajahnya. Pria itu melihat ke kaca spion dan memeriksa wajahnya, dia mencoba tersenyum. Pasko mencoba tersenyum. Ya ampun, seram, ucap Pasko terkejut melihat wajahnya sendiri. Haduh, ada saja leader mafia yang satu ini. Di luar mobil, David tersenyum tipis saat melihat siluet seorang di balik pagar rumah besar itu. Kena kau, batin David sambil masuk ke dalam mobilnya. Ah, setan, teriakan David menggelegar di depan jalan itu ketika melihat wajah Pasko. Tepat di depannya sambil tersenyum menampakkan semua giginya yang putih mengkilat. Matanya tertutup, bibirnya mereka. Sungguh senyum yang menyeramkan. Bagaimana bisa seseorang tersenyum seperti itu? Hei, jadi benar-benar sejelek itu ya? Ucap Pasko yang langsung mundur dan merubah raut wajahnya. Ha? Kau kalah telak dengan Otnel, Pasko. Kurasa Joy akan jatuh hati dengan dokter muda itu. Ha? David tertawa terbahak-bahak sambil memanas-manasi Pasko. Dia cukup terkejut melihat tingkah Pasko yang tidak percaya diri. Kau ternyata mulai menunjukkan sifat aslimu, kakak ipar. Ha? David tertawa sedangkan Pasko menekuk wajah kesal. Ting, ponsel Pasko berbunyi, begitu juga dengan milik David. Mereka berdua sama-sama membuka pesan grup itu. Wah, sepertinya Otnel menang 5 langkah darimu, Pasko. Ha? Mereka sangat mesra. Tawa David sambil masuk ke dalam mobil dan menunjukkan foto Otnel dan Joy yang sedang berfoto bersama dengan Otnel memberi bunga pada Joy. Jauhkan itu, aku sudah melihatnya. Jadilah hati Pasko gusar karena sang pujaan hati sudah didekati oleh orang lain dan David tertawa sepuasnya di sana.